Shalom Bapak Ibu sekalian, kita bersyukur kita boleh menikmati hari yang baru hari ini, dan sebelum kita beraktivitas kita juga bersyukur bahwa sekali lagi kebenaran firman Tuhan boleh menyapa setiap kita. Mari sebelum membaca dan juga merenungkan kebenaran firman Tuhan, kita berdoa memohon pertolongan Tuhan. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk hari baru yang Tuhan percayakan kepada setiap kami. Sebelum kami memulai segala aktivitas dan juga kegiatan kami sepanjang hari ini Tuhan, kami rindu kami boleh mendengar suara Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan yang akan kami baca dan kami renungkan. Kiranya Tuhan menolong setiap kami di dalam merenungkan kebenaran firman Tuhan, sehingga kehidupan kami dari hari ke hari boleh semakin serupa dengan kebenaran firman-Mu. Kami menyerahkan Tuhan pembacaan perenungan firman Tuhan pagi ini ke dalam tangan kasih kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami memohon. Amin. Bapak Ibu sekalian, kita akan membuka satu bagian firman Tuhan dari 2 Samuel pasal yang ke-24 ayat yang ke-18 sampai dengan ayat yang ke-25. 2 Samuel 24 ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-25, firman Tuhan berkata demikian. Pada hari itu Gad datang kepada Daud dan berkata kepadanya, "Pergilah, dirikan mezbah bagi Tuhan di tempat pengirikan milik Arauna orang Yebus." Daud pun pergi sesuai dengan perkataan Gad seperti yang diperintahkan Tuhan. Ketika Arauna memandang ke bawah, ia melihat raja beserta pegawai-pegawainya mendatanginya. Arauna pun keluar, lalu sujud kepada raja dengan muka sampai ke tanah. Arauna bertanya, "Untuk apakah tuanku raja datang kepada hambanya ini?" Jawab Daud, "Untuk membeli tempat pengirikan ini darimu, dengan maksud mendirikan mezbah bagi Tuhan, supaya tulah ini berhenti menimpa rakyat." Lalu berkatalah Arauna kepada Daud, "Baiklah, tuanku raja mengambilnya dan mempersembahkan apa yang dipandangnya baik. Inilah lembu-lembu untuk kurban bakaran, juga papan-papan pengirik dan perangkat kuk lembu untuk kayu bakar. Semuanya ini ya raja, Arauna berikan kepada raja." Arauna berkata pula kepada raja, "Kiranya Tuhan Allahmu berkenan kepadamu." Tetapi kata raja kepada Arauna, "Jangan, aku benar-benar mau membelinya darimu dengan suatu harga. Aku tidak akan mempersembahkan kepada Tuhan Allahku kurban bakaran dengan cuma-cuma." Lalu Daud membeli tempat pengirikan dan lembu-lembu itu seharga 50 shikal perak. Di sana Daud mendirikan mezbah bagi Tuhan dan mempersembahkan kurban bakaran serta kurban keselamatan. Tuhan pun mengabulkan doa untuk negeri itu, dan tulah berhenti menimpa orang Israel. Amin. Sampai demikian jauh kita membaca kebenaran firman Tuhan. Nah Bapak Ibu sekalian, saudara sekalian, bagian firman Tuhan ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-25 adalah lanjutan dari bagian yang sebelumnya, karena di dalam perikop sebelumnya diceritakan Daud melakukan dosa di hadapan Tuhan dengan penghitungan rakyat yang merupakan bentuk atau cerminan kesombongan dari Raja Daud. Lalu Tuhan melalui Nabi Gad memberikan pilihan 3 hukuman yang harus dijalani oleh Daud, yaitu 7 tahun kelaparan, 3 bulan dikejar musuh, atau 3 hari penyakit sampar. Dan akhirnya Raja Daud memilih hukuman yang ketiga, yaitu 3 hari penyakit sampar. Ayat yang ke-17 berkata demikian. Daud berkata kepada Tuhan ketika ia melihat malaikat yang sedang menulahi bangsa itu, "Aku sendirilah yang berdosa, aku sendirilah yang bersalah. Tetapi domba-domba ini, apakah yang telah dilakukan mereka? Biarlah kiranya tanganmu menimpa aku dan kaum keluargaku." Ayat 17 dan ayat 18 menjadi titik balik di mana Daud menyadari kesalahannya, lalu Tuhan juga memberikan petunjuk bagaimana ia akan mengampuni segala kesalahan dan menghentikan hukuman atas rakyat Israel. Bapak Ibu sekalian, Daud melihat bahwa Tuhan melewati Nabi Gad, dia memberikan satu petunjuk supaya Daud memberikan persembahan, mendirikan mezbah di tempat pengirikan milik Arauna orang Yebus. Perenungan yang bisa kita lakukan di dalam bagian firman Tuhan ini adalah yang pertama, Bapak Ibu sekalian, ketika kita bisa kembali kepada Tuhan, maka ketika kita kembali kepada Tuhan, itu adalah anugerah dari Allah. Titik di mana kita menyadari dosa kita,
itu juga adalah anugerah daripada Tuhan. Saya teringat tentang kisah anak yang bungsu ketika dia menyadari keberadaannya, kisah yang tercatat dalam Lukas pasal yang ke-15. Ketika kita sadar akan kesalahan kita, ketika kita sadar akan pelanggaran dan dosa yang kita lakukan di hadapan Tuhan, bagi saya itu adalah anugerah yang daripada Tuhan. Tetapi bukan hanya kita sadar akan segala dosa dan pelanggaran kita, tetapi ketika kita juga mau melangkah untuk bertobat, memohon pengampunan, mengakui segala dosa dan pelanggaran kita, itu juga adalah anugerah daripada Tuhan. Bapak Ibu sekalian, saudara sekalian, jangan sia-siakan anugerah Tuhan itu. Ketika kita menyadari keberdosaan kita, ketika kita berani melangkahkan kaki kita, sebesar apapun dosa dan pelanggaran kita, kita akan menikmati anugerah yang daripada Tuhan. Perenungan yang kedua yang bisa kita ambil dari bagian firman Tuhan ini adalah ketika kita mau kembali kepada Allah, mengaku dosa, memohon pengampunan, bertobat dari segala dosa dan pelanggaran kita, kita tidak bisa bermain-main di dalam hal itu. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Karena kembali kepada Allah juga memerlukan komitmen. Kita harus berjanji, sungguh-sungguh berkomitmen untuk tidak lagi melakukan dosa dan pelanggaran itu. Terlalu sering orang Kristen mengaku segala dosa dan pelanggarannya di dalam ibadah hari Minggu. Kita memiliki momen pengakuan dosa. Tetapi benarkah momen pengakuan dosa itu sungguh-sungguh kita gunakan dan sungguh-sungguh kita hayati? Terlalu sering terkadang ketika kita mengaku dosa di ibadah hari Minggu, di hari berikutnya, 2 hari setelah pengakuan dosa, kita kembali kepada dosa yang sama. Bapak Ibu sekalian, jangan pernah bermain-main dengan anugerah daripada Tuhan. Dan perenungan yang ketiga yang bisa kita ambil adalah sebesar apapun dosa dan pelanggaran kita di hadapan Tuhan, tidak akan lebih besar daripada kasih dan juga anugerah Allah kepada setiap kita. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini boleh menolong setiap kita di dalam segala kondisi, keberadaan, situasi, pelanggaran, dosa, kesalahan yang kita lakukan di hadapan Tuhan. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini membuat kita berani, berkomitmen untuk mengaku segala dosa dan pelanggaran kita, memohon pengampunan Tuhan, serta belajar hidup untuk menyenangkan dan memuliakan nama Tuhan. Mari kita berdoa memohon pertolongannya. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh kami baca dan kami renungkan. Biarlah satu hal yang boleh kami pegang ya Tuhan, bahwa tidak ada dosa yang lebih besar daripada anugerah Tuhan. Kami tahu Tuhan, ketika kami kembali kepada Engkau, itu adalah anugerah yang daripada Tuhan. Ketika kami bisa berkomitmen dan berjanji untuk hidup bagi Tuhan, itu juga anugerah daripada Tuhan. Kami rindu Tuhan, biarlah pertobatan kami sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, dan kami berkomitmen untuk boleh mempersembahkan kehidupan kami menjadi persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Bapa untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh kami baca dan kami renungkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami memohon.